Kompasi Media, reach the world. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Satu frasa ayat yang menjadi satu imbauan, seruan kepada satu persatu kita. Di waktu kita mendengar firman ini, di siaran secara maya di Pemasih Media, juga di gereja kita masing-masing pada Sabat ini. Mari kita menerima imbauan ini untuk tampil lebih ke depan, menjadi pekerja Tuhan untuk menuai jiwa bagi Tuhan. Tuayan memang banyak, saudara, tetapi sedikit pekerjanya. Tuhan memerlukan pekerja-pekerjanya. Tuhan memerlukan kita pada saat ini untuk bekerja lebih giat di ladang, untuk menyiapkan tuayan bagi Tuhan. Firman Tuhan di Sabat yang pertama, di triwulan yang pertama di tahun 2025. Sudah pastinya kita sudah berada di tahun baru di tahun 2025. Apakah agaknya azam kita di dalam pelayanan kita di tahun baru ini? Satu firman Tuhan buat kita semua yang menjadi satu panggilan untuk kita. Firman Tuhan yang bertajuk, tuayan memang banyak, menjawab panggilan Tuhan. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Sekali lagi, saya membawakan firman ini buat Anda semua di Sabat yang pertama. Biarlah kita tetap menuai berkat daripada apa juga perkongsian yang saya bawakan untuk Anda. Sekali lagi, jika ada yang ingin sudi menyampaikan renungan firman Tuhan di siaran Pemasih Media ini, kecil tapak tangan nyiru saya tadakan. Saya begitu mengalu-alukan penglibatan saudara dan saudara yang dikasihi di dalam sama-sama kita memberikan firman Tuhan secara maya di siaran Pemasih Media. Saudara-saudari, satu pengenalan untuk firman Tuhan pada Sabat ini. Bayangkan kalau ada seorang petani yang tidak sabar-sabar lagi melihat ladangnya yang luas, yang sedang siap untuk dituai, tetapi melihat masanya semakin suntuk, matahari kian terbenam, dan petani itu mempunyai satu keperluan agar semua hasil tuaiannya itu boleh dituai sebelum terlambat. Namun petani itu dia sedar dia hanya mempunyai sedikit pekerja untuk melakukan tugas tersebut, untuk melihat ladangnya yang luas, yang kekuningan untuk dituai hasilnya. Agak sukar untuk petani itu mengumpul semua hasil tuaian itu karena pekerjanya begitu sedikit. Saudara dan saudari, dia sedar, petani itu sedar, kesukarannya untuk segelintir pekerja untuk membantunya melakukan pekerjaan. Hatinya tenggelam karena dia tahu, dia sedih, tuaiannya cukup banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan di sorga, Sabat ini adalah satu imbauan buat kami. Setiap satu antara kami pada saat ini harus lebih tampil ke depan di dalam pelayanan, mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan, menuai jiwa bagi Tuhan, di mana juga kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman ini sudah pastinya memberikan kami kekuatan untuk kami bekerja lebih giat di dalam pelayanan, di ladang Tuhan yang serba luas ini. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Yesus menggunakan gambaran yang sama di dalam Lukas 10 ayat 2 dan 3. Seperti pengenalan kepada petani yang mempunyai tuaian yang begitu luas tetapi pekerjanya sedikit. Saudara-saudari, di dalam Lukas 10 ayat 2 dan 3,
Dia berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian untuk menghantar pekerja ke ladang tuannya. Pergi, aku mengutus kamu seperti anak domba di antara serigala." Saudara-saudari, Tuhan telah pun menyediakan begitu besar tuaian yang besar. Tuhan memanggil setiap daripada kita, para pemimpin, para anggota gereja, untuk bersama-sama terlibat dalam kerja penuaian di tahun 2025 ini. Untuk memastikan saudara-saudari, misi ini akan selesai, kita harus bersama-sama mengumpulkan jiwa-jiwa dan menjadikannya murid-murid bagi Yesus. Inilah yang menjadi misi kita bersama untuk harvest penuaian di tahun 2025. Saudara-saudari, sebelum saya teruskan firman Tuhan pada sabat ini, saya senang untuk membawakan kamu kepada satu lagu yang bertajuk Kosoro yang akan disampaikan oleh Cikgu Ozan dan juga Pastor Olan. Saya persilakan untuk lagu yang pertama. Pastinya ini akan memberikan kita ingatan bahwa Yesus sedang memanggil kita untuk menerima panggilan ini, menuai tuaian-tuaian bagi Tuhan di ladangnya di dunia ini. Saya mempersilakan lagu yang pertama. Dipersilakan. Kosoro konangku tadau di pogulu toin sanan ngawi di nawon soinu toin sanan ngawi di noi gitang di longonmu mantat ngai koposyon Sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadon di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku kasari sondihonku kampio kuno lisiho kuno sumingko tudoku makiyanu udokayo kurangan di otuli ralan rumikuti dwalainu sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadong di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku iya no kasari sondihonku iya no kasari son
amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Pastor Olan dengan Cikgu Ozan adiknya sebentar tadi. Puji Tuhan. Saudara-saudari, tuayannya banyak menunjukkan bahwa di dunia ini masih banyak orang yang belum lagi menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu menjadi tugas siapa? Itu adalah menjadi tugas kita untuk turut serta di dalam penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yesus sudah meyakinkan kita bahwa dunia sudah masak untuk Injil. Waktunya untuk kita menuai. Orang di mana-mana pada saat ini, mereka juga merindukan satu harapan baru dalam hidup, satu kesembuhan baru dalam hidup, satu keselamatan di dalam hidup. Dan untuk merealisasikan itu, tuaian yang banyak ini, kita semua harus ikut serta di dalam penuaian ini. Masih ada kawasan yang belum dicapai. Ya, pada hari kemarin, pada hari Kamis minggu ini, saya ada menghubungi Pastor Hozani dan dia mengatakan bahwa pada tahun 2025 ini akan ada program bermotosikal untuk bergerak di seluruh Sabah ini bagi melakukan penginjilan bermotor. Puji Tuhan. Ini satu inisiatif, ini satu cara yang begitu baik, dan pastinya kita semua yang mempunyai motosikal, mungkin inilah caranya untuk kita turut sama terlibat di dalam penuaian ini, saudara-saudari. Masih banyak orang yang sedang mencari kebenaran rohani yang tidak mereka temui. Di tempat kita saja, di kawasan kita, masih berjuta-juta orang yang tidak pernah pun mendengar nama Yesus. Jadi, adakah kita melihat penuaian rohani melalui mata Tuhan? Dan adakah kita bersedia untuk bertindak balas di dalam panggilan penuaian ini? Saudara, tuaiannya banyak. Ya, tuaiannya banyak. Sangat banyak tuaian. Tetapi pekerjanya sedikit. Kita pergi kepada frasa yang kedua. Frasa yang kedua, pekerjanya sedikit. Ya, Yesus sendiri, saudara dan saudari, Yesus mengakui masalah yang ada adalah tidak cukup pekerja yang bersiap sedia untuk pergi menuai bagi Tuhan. Itu sebabnya hanya terlalu sedikit hasil daripada tuaian karena pekerjanya terlalu sedikit. Karena itu, kita memerlukan satu komitmen yang baru dalam hidup. Setiap anggota, kita semua, anggota biasa pun di dalam gereja, jangan merasakan yang kita ini tidak penting di dalam pelayanan Tuhan. Jangan merasa kita ini begitu kerdil untuk terlibat di dalam pelayanan. Anda dan juga kita semua, jangan kita menganggap diri kita ini tidak ada peranan di dalam jemaat Tuhan. Kita sebagai anggota gereja adalah pelayan bagi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik Allah yang istimewa, supaya kamu memberitakan kebesaran Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat ini sudah cukup untuk memberikan kita kekuatan untuk turut sama terlibat di dalam pelayanan. Apa juga talenta kita, kebolehan kita, kemampuan kita, harus kita gunakan itu bagi pelayanan Tuhan, bagi tujuan penuaian. Saudara-saudari, pelayanan ini bukan hanya untuk para pastor saja. Pelayanan ini bukan untuk para pendeta kita saja.
Tetapi pelayanan ini adalah milik kita semua. Saya dan Anda yang sedang menonton. Pelayanan ini milik kita bersama. Kita semua diamanakan oleh pelayanan ini. Tanggung jawab ini untuk menuai. Karena itu Yesus sudah merasakan pekerjaannya cukup sedikit. Tahun ini, harvest penuaian 2025. Mari kita menjadi lebih giat di dalam pelayanan Tuhan. Bayangkan ada seorang petani dengan tanamannya yang begitu luas, yang berekar-ekar. Tetapi dia hanya mempunyai pekerja yang sedikit saja. Begitu sedihnya petani itu apabila dia tidak boleh mengumpul semua tuaiannya itu karena tidak ada pekerja. Potensi untuk mengambil semua hasil tuaian itu untuk dikumpulkan tidak dapat dilaksanakan karena pekerjanya sangat sedikit, sehingga kan tuaian itu terbiar begitu saja dan satu pembaziran. Saudara, cabaran buat kita di tahun 2025. Ayo kita membantu di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Giatkan aktiviti pelayanan kita untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Namun sebelum itu, saya ingin membawa kita dalam sebuah lagi lagu. Lagu dalam Bersih Dusun yang bertajuk Melayani adalah satu keharusan. Dalam Bersih Dusun yang disampaikan oleh Saudara Gonduba. Mari kita menikmati lagu yang kedua ini. Saya mempersilakan Saudara Gondu. To insanan inakatali Korohian itko posyanku Inggah no di gunung Inggah no di gunung Saralong Kristus Tangkiadan ku to insana Tumanun aku Yesusku Yesusku Mengunsi kau aku Mengunsi kau aku Idlalohonu Pawansa poros lu Okon ko siwatan iko poseyampu Pawansa poros lu Iso korohian suwang gina woku Mulang pian obungmu Katang abang damot hiti pemontunan Otumbayan aku Harap kasanangan it sorga
siwatan iko posianku popo wongsa borosmu iso koro iyan suang kita poku mulong pian obumu kadang abang damot hiti pomoguna o tumbayan oku haro kasanangan it sorga. Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada saudara Genduba. Melayani itu adalah satu keharusan buat kita pada saat ini. Saudara-saudari, ini merupakan satu perintah yang mendesak buat kita pada saat ini. Itu sebabnya kita diberikan satu cabaran di tahun 2025 ini untuk sama-sama berada dalam kerja-kerja penuaian. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang saya sudah kongsikan sebentar tadi. Pergi, satu frasa, satu ayat yang begitu tegas buat kita semua. Perintah Yesus kepada kita semua. Pergi, ini cukup satu arahan yang jelas buat kita. Karena ada keperluan mendesak untuk kita semua berada di dalam penuaian ini. Ini bukan satu lagi, ini bukan satu cadangan, saudara-saudari. Tetapi ini adalah satu seruan yang mendesak buat kita semua. Seperti anak domba di antara serigala, ayat yang saya bacakan tadi. Mengingatkan kita bahwa kerja pelayanan ini, kerja penuaian ini, bukannya senang, saudara-saudari. Bukan mudah. Kita akan menghadapi cabaran, tetapi jangan lupa. Di saat pun kita menghadapi cabaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan melengkapkan kita, mencukupkan kita, supaya kita boleh memenangkan jiwa di dalam pelayanan, di dalam penuaian ini, saudara dan saudari. Tidak ada kegentaran buat kita. Ayo melangkahlah terus di dalam pelayanan ini. Mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Kita tidak pernah berjalan sendirian di dalam kita melayani. Tuhan sedang mendahului kita di saat kita sedang melangkah di dalam pelayanan kita. Tuhan sedang membimbing kita. Tuhan sedang menyediakan hati kita supaya kita rela untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudara, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena ini satu seruan buat kita. Kita harus pergi pada saat ini. Kita harus pergi untuk bekerja bagi Tuhan. Di dalam Ulangan 31 ayat 8, Tuhan sendiri mendahului kamu dan akan menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan tawar hati. Kekuatan bukan. Satu kekuatan buat kita. Jangan takut dan jangan tawar hati. Tuhan akan beserta dengan kita, saudara dan saudari. Di dalam Matius 28 ayat 19 sehingga 20. Ini merupakan satu dedikasi amanah agung kepada setiap satu kita. Ayat ini berbunyi seperti begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Saudara-saudari, di tahun 2025 ini, misi kita bersama adalah untuk penuaian bagi Yesus. Visi setiap kita adalah
setiap anggota gereja harus terlibat di dalam misi menyelamatkan jiwa ini dan menjadikan murid bagi Yesus. Setiap satu kita, tidak ada yang terkecuali. Kita semua harus terlibat di dalam misi menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudari, di dalam amanah agung ini, saudara dan saudari, Ia menuntut kita untuk lebih berkomitmen di dalam kehidupan kerohanian kita. Harus kita mendedikasikan waktu kita di dalam pelayanan. Harus kita mendedikasikan bakat kita di dalam pelayanan. Jika kita ada talenta, gunakan talenta itu untuk pelayanan pekerjaan menyelamatkan jiwa. Jika kita ada satu sumber kelebihan dalam segi keuangan contohnya, gunakan itu untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani orang lain. Saudara dan saudari, satu cabaran buat kita adalah untuk di tahun 2025 ini, cabaran buat saya dan kita semua adalah kita harus menjangkau sekurang-kurangnya 1 jiwa menjelang tahun 2025. Di tahun 2025 ini, kita dituntut untuk memegang amanah yang agung ini. Kita ada visi, kita ada komitmen, dan kita ada cabaran untuk memenangkan sekurang-kurangnya 1 jiwa bagi Yesus. Bagaimana kita harus memenangkan 1 jiwa bagi Yesus? Kita harus bekerja sekarang untuk dalam pelayanan Tuhan, saudara dan saudari. Di saat ini, saudara dan saudari, kita mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus kita praktikkan di dalam penglibatan kita di dalam pelayanan memenangkan jiwa bagi Yesus. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dengan masa kita? Kita harus meluangkan masa kita yang lebih kerap, yang lebih banyak untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah satu komitmen yang harus kita lakukan. Membaca Alkitab dan berdoa di setiap hari untuk tuayan-tuayan kita yang luas ini. Kita berdoalah kepada Tuhan supaya kita sendiri akan menjadi pekerja bagi Tuhan. Kita menggunakan segala sesuatu yang kita ada untuk tujuan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa supaya orang-orang yang kita temui ada kerinduan mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Belajar Alkitab karena kerinduannya kepada Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita semua. Saudara-saudari, jika kita ada kesaksian dalam hidup, ya, kongsikan kesaksian kita di dalam kehidupan kita setiap hari kepada orang lain. Mungkin itu akan membangkitkan semangat rohani orang tersebut karena kesaksian kita yang pastinya kesaksian yang cukup membangunkan iman rohani kita semua. Saudara-saudari, mari kita menyokong usaha penginjilan yang kita lakukan di gereja kita setempat. Mari kita mengambil bahagian, mari kita mengambil peranan kita di dalam program-program gereja dan juga acara-acara penjangkauan jiwa bagi Yesus. Tidak waktunya untuk kita goyang kaki lagi. Tiada waktunya untuk kita bermalas-malas lagi. Tiada waktunya untuk kita menunda-nunda lagi. Inilah waktunya untuk kita semua pada saat ini. Untuk sama-sama mengambil bahagian di dalam kerja-kerja penuaian bagi Yesus. Mari kita giatkan ke grup kita, kelompok kecil kita, pembelajaran Alkitab kita, dalam kumpulan kebangunan rohani, dalam kumpulan umum, untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Dalam kelompok kecil, kita boleh bergerak, membawa orang-orang yang kita sayangi, yang kita mau bawa kepada Yesus di tahun 2025 ini. Saudara-saudari, inilah misi kita, pekerjaan misi kita, untuk memastikan orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka juga
mempunyai perkembangan rohani mereka. Mereka juga mempunyai kerinduan mereka untuk bersama-sama dengan Yesus di surga kelak. Saudara, jika ada kesaksian-kesaksian yang hidup tentang seseorang yang telah mengubah hidupnya menjadi seorang saksi bagi Yesus yang setia kepada Tuhan, kita kongsikan itu kepada orang lain. Kita jemputlah setiap anggota untuk berdiri bersama-sama, bersiap sedia untuk menjadi pekerja bagi ladang toyan Tuhan yang luas ini. Mari kita sama-sama berdoa, meminta pimpinan daripada Tuhan supaya kita dapat diperkuatkan oleh tuntunan Roh Kudus, saudara dan saudari. Ladang di dunia ini sudah masak, saudara dan saudari. Inilah waktunya, inilah saatnya. Kita semua harus bekerja dan menjawab panggilan Tuhan ini untuk menuai. Mari kita dedikasikan hidup kita, keluarga kita, jemaat kita, para anggota gereja untuk tujuan pelayanan ini. Mari kita bersatu hati, mari kita berganding bahu, seia sekata untuk tujuan pelayanan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama diperkuatkan, saling memperkasakan untuk tujuan komitmen kita bersama. Supaya di sepanjang tahun 2025 ini, kita dapat menyahut panggilan harvest di tahun 2025 ini. Saudara, inilah firman Tuhan yang akan menjadi satu cabaran buat kita pada tahun 2025. Kita harus bergiat lebih aktif di dalam pelayanan. Jangan pernah berhenti. Kita jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Cabar diri kita. Cabar diri kita yang kita boleh lebih ke depan di dalam pelayanan. Mari kita melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan kita. Kalau tahun sebelumnya kita hanya melayani di kampung sendiri, mengapa tidak? Kita cabar diri kita untuk berada dalam pelayanan di luar sana. Yang mana di luar sana tuaiannya sedang menanti untuk dituai. Mereka sedang menantikan kesembuhan, menantikan keselamatan, menantikan penghiburan yang datangnya daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan di Sabat pertama, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Menjawab panggilan Tuhan, ayo kita sama-sama menjawab panggilan Tuhan pada tahun 2025 ini. Harvest 2025, mari kita sama-sama bergerak maju ke depan di dalam pelayanan ini. Ketika gereja kita sedang mencari pekerja-pekerja di ladang Tuhan, jangan lagi kita hanya berharap kepada pendeta kita, para pastor kita. Tetapi kita akan katakan, Tuhan, gunakan aku siap sedia untuk kerja-kerja penuaian di ladang Tuhan yang luas ini. Tuaian memang banyak, pekerjanya sedikit, dan kitalah pekerja itu yang sedang menjawab panggilan Tuhan ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita di ruangan secara maya di Pamasi Media pada Sabat ini, kita akan ditutup dengan lagu daripada di trio yang bertajuk Haro Sendihon. Kita nikmati lagu yang terakhir ini. Saya persilakan. Kosoro teko dinang
berantakan. Koruol ginaw ang pamusarahan. Kada kotongo haro ison dihon. Haro son dihon. No kita balut Yesus kasasari korongo momoduli. Ay soko ira sinonong dau kada kotongo Yesus no son Dihon. Mengapakah dengan dunia ini dirasakan sungguh berlainan? Seringkali diri disakiti. Jangan gelisah, Yesuslah sandaran. Ada sandaran dan juga teman. Yesus sentiasa mendengar, menandakan kebaikannya tiada bandingan. Jangan gelisah, Yesuslah sandaran. Ada waktu kita bersendirian, teringat diri dalam kesusahan, sakitnya hati dan pemikiran. Jangan gelisah, Yesuslah sandaran. Ada sandaran dan juga teman. Yesus sentiasa mendengar, mengendakan kebaikannya tiada bandingan. Jangan gelisah, Yesuslah sandaran. Haroson dihon, no kita balut. Yesus kasasari korongo momoduli. Ay soko ira sinonong dau kada kotongo Yesus no son Dihon. Kada kotongo son dino di Yesus. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh di trio sebentar tadi. Pada saat ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan di sorga, pada sabat pertama ini kami sudah mempelajari firman Tuhan. Betapa kami begitu diperlukan di dalam tujuan pelayanan penuaian di tahun 2025 ini. Biar kami dengan pimpinan Roh Kudus, kami akan lebih berani ke depan untuk melakukan misi pelayanan ini. Banyak orang sedang menantikan kesembuhan, keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Biarlah setiap satu kami akan menjadi agen penuaian itu, bekerja di ladang dan membawa hasil tuaian ini kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah semangat ini tidak hanya hangat-hangat tai ayam. Kami akan bawa semangat ini di 365 hari di tahun 2025 ini untuk menyahut harvest di tahun ini. Gunakan kami Tuhan. Kami siap sedia untuk menerima ketugasan pelayanan ini. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin.
Saudara-saudari, ini saja pertemuan kita pada Sabat ini. Semoga apa yang saya sudah kongsikan ini akan menjadi berkat buat kita, dan kita juga akan menerima sekali lagi pelajaran yang sama ini di kebaktian di gereja kita masing-masing. Ingat, setiap satu kita adalah pekerja Tuhan. Kita harus melakukannya dengan penuh setia dan penuh komitmen dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan menyertai kita, membimbing kita, dan memberikan kita kekuatan. Jangan lemah dan jangan kita merasa ragu-ragu. Dalam pelayanan Tuhan, kita harus lebih berani dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan. Bagi Anda yang ingin melayani siaran Pemasi Media, sekali lagi boleh hubungi saya 016-509-1493. Ya, jika tidak ada rekaman khotbah yang saya terima, saya akan terus melayani Anda. Saya akan terus berkongsi firman Tuhan, dan ini juga adalah menjawab panggilan Tuhan untuk terus bekerja di ladang Tuhan, biarpun secara maya ataupun di dalam talian internet ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda di ruangan ini. Tuhan pastinya akan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Tuayan memang banyak, menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi pada Sabat depan. Bye-bye.